Saat pagi hariku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Ku sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu, Tuhan. Makan roti sambil menyeduh kopi. Nikmatilah untuk menyambut pagi. Sapaan Teduh menjadi renungan kita pada hari ini yang memberi semangat dan menyatukan hati. Shalom, semangat pagi semua saudara-saudari yang dikasihi Tuhan dimanapun kita berada. Marilah kita memulai seluruh aktivitas kita pada hari ini dengan bersama merenungkan firman. Kita persiapkan hati, kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur karena pada pagi hari ini kami masih Tuhan perkenankan untuk merenungkan firman-Mu. Berikanlah kepada kami pengertian untuk memahami maksud Tuhan dan juga Engkau yang memberkati melalui Roh Kudus-Mu untuk kami dapat melakukannya dalam kehidupan beriman. Biarlah Tuhan media online ini dapat menjadi wadah pemberitaan firman dan hamba-Mu yang menyampaikannya boleh Tuhan layakkan. Ini kami Tuhan, berkata-katalah Engkau, sebab kami siap untuk mendengar. Karena di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman-Nya di dalam Efesus 2 ayat 19 sampai 20. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja. Dan pengikut Yesus di seluruh dunia, kita sama-sama gereja, karena gereja bukanlah gedungnya, gereja bukan pula menaranya, tetapi saat kita membuka pintu, gereja adalah orangnya. Kata-kata ini menjadi bagian dalam lagu yang sering kita nyanyikan untuk mengingatkan kepada kita bahwa persekutuan orang percaya adalah menyaksikan sebuah persatuan dan persekutuan yang utuh di dalam Kristus juga sesama. Setiap manusia, kalau kita melihat aku atau orang-orang di sekitarku pasti memiliki perbedaan. Kita memiliki ketidaksamaan satu dengan yang lainnya. Namun sebagai bagian dari anggota kerajaan atau keluarga Allah, maka seharusnya perbedaan ini bukan menjadi masalah untuk kita bisa menerima satu dengan yang lain. Yang mau kita maknai dan kembangkan bukanlah perbedaan antara aku ataupun orang lain, tapi bagaimana persamaan yang ada bahwa Kristus telah lebih dulu mempersatukan kita sebagai sesama warga gereja atau sesama warga kerajaannya. Sebagai kawan sewarga di dalam Kristus inilah ada persatuan yang akan menjadi wadah kita untuk bertumbuh bersama, beribadah bersama, saling melayani dan dilayani. Seperti firman Tuhan yang telah kita baca tadi, Paulus mengingatkan kepada jemaat di Efesus agar dalam kebersamaan jemaat ada keutuhan persatuan. Mengapa Paulus menekankan hal ini? Karena pada masa itu orang-orang Efesus sangat beragam. Bahkan jemaat yang percaya kepada Kristus berasal dari berbagai-bagai tempat, berbagai-bagai suku. Ada orang-orang non-Yahudi yang kalau boleh dilihat memiliki seteru atau sedikit konflik dengan orang-orang Yahudi pada saat itu dan tidak mudah untuk saling menerima. Sehingga Paulus memberikan pesan peneguhan kepada jemaat bahwa keterpisahan itu harus dijembatani dengan pemahaman
Melalui Kristus kita telah diperdamaikan dengan Allah dan telah dipersatukan dengan sesama sebagai saudara sewarga, satu keluarga, dan satu tubuh di dalam Kristus. Masing-masing dari kita telah dibangun di atas dasar pemberitaan, pengajaran, kesaksian, dan teladan para rasul, nabi, dan Yesus sendiri sebagai juru selamat bagi kita. Dialah batu penjuru kita yang menjadi dasar, penguat, penopang. Kalau kita melihat batu penjuru ini adalah batu yang pertama dan yang terpenting dalam mendirikan sebuah bangunan, yang dipasang dengan sengaja di sudut bangunan itu yang fungsinya dapat menyatukan dua tembok agar erat dan kokoh. Yesus di dalam Alkitab telah dinubuatkan, diceritakan sebagai sebuah batu penjuru dalam jemaat yang datang untuk mempersatukan semuanya. Dan dalam hal ini menekankan bahwa melalui Yesuslah kita telah dipersatukan, dikuatkan sehingga tidak terpisah ataupun terpecah. Kesatuan di dalam Kristuslah yang dapat melampaui berbagai kepentingan dan motivasi persatuan apapun. Bukan karena politik, bukan karena sosial, bukan karena ekonomi, etnis, suku, melainkan dasar yang kuat kita bersatu sebagai keluarga Allah adalah iman kepada Kristus yang mempersatukan kita. Tidak ada yang dianggap asing atau pendatang, karena pandangan ini memang bisa menjadi pemisah dan kita menganggap ada perbedaan antara satu dengan yang lain. Paulus memakai kata kawan sekerja dalam keluarga Allah, menjadikan jemaat harusnya mengerti bahwa sekalipun masing-masing kita berbeda di dalam status, suku, asal, latar belakang, keberadaan, masing-masing kita tetap satu di dalam keluarga yang utuh. Selayaknya keluarga, sekalipun setiap anggota memiliki perbedaan, tak akan mudah dipisahkan, harus tetap bersatu. Di dalam gereja, kita pun mau menumbuhkan rasa yang sama, di mana kita sebagai orang-orang yang percaya, kita harusnya saling mengasihi, sepenanggungan, kita mau saling peduli, saling menerima, saling menghargai, memaafkan, menegur di dalam kasih, saling mendoakan dan menasehati. Inilah yang harusnya kita lakukan agar kesatuan di dalam Kristus yang menjadi satu-satunya alasan yang kuat untuk menyatukan kita sebagai keluarga betul-betul terwujud. Kita adalah warga gereja, dimanapun asal kita, dimanapun tempat kita. Kalau kita punya iman bersama dengan Kristus, maka seharusnya kita mewujudkannya dalam cinta kasih bersama. Marilah saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, kita wujudkan kesatuan yang didasari dalam kasih Kristus, teraplikasi dalam kehidupan yang saling meneguhkan sebagai keluarga Allah. Ingatlah saudara kita memiliki pergumulan, sehingga doakanlah, kuatkanlah dimanapun mereka berada, sehingga melalui hal yang boleh kita kerjakan, orang lain pun semakin mengenal dan mengasihi Kristus. Ada penggalan lagu yang berkata, "Ku tak tahu kau dari gereja mana, asalkan beralaskan Kristus. Engkaulah saudara-saudariku, marilah kita bekerja sama." Tentunya bekerja untuk semakin giat di dalam iman kepada Tuhan. Terpujilah Tuhan. Amin. Bersama-sama kita bersyafaat. Tuhan, kami sungguh bersyukur karena pada hari ini firman-Mu mengingatkan kami untuk tetap teguh dalam persatuan, karena Engkau datang untuk mempersatukan kami di dalam keluarga Allah. Terima kasih untuk pendamaian yang Kau berikan, dan juga Engkau menyatukan kami semua dalam iman kami, dalam kasih kami, seperti apa yang kami teladani di dalam Engkau, yang boleh diajarkan dan juga menjadi bagian dari kehidupan kami yang harus dilakukan. Terima kasih Tuhan, dan pada hari ini pun kami mau bersyafaat mengingat pergumulan kami bersama di tengah pandemi ini, khususnya di mana Tuhan banyak rekan-rekan kami, orang-orang yang berjuang untuk memberikan bantuan baik secara kemanusiaan, sosial, ataupun bahkan di dalam doa dan peneguhan
agar bersama-sama kami dapat kuat tetap dalam masa-masa pandemi COVID ini. Terlebih kami mendoakan tim gugus yang bekerja di garda terdepan untuk menolong kami, untuk membantu baik itu para medis ataupun yang dapat memberikan arahan-arahan yang baik di tengah-tengah pemerintahan kami, tim gugus yang ada di sekitar masyarakat kami, begitu pula di tengah-tengah gerejamu Tuhan, dari GBKP juga khususnya tim gugus yang melayani dalam tingkat sinode, klasis, runggun, tiap runggun. Biar Tuhan yang menolong sehingga pelayanan mereka tetap kuat dan tetap mengandalkan Tuhan dalam pengharapan kami bahwa pandemi ini dapat kami lalui bersama-sama dengan tetap menjalankan protokol kesehatan, dan juga kami boleh taat di dalam pelayanan-pelayanan kami dan bersatu seperti apa yang Tuhan mau. Kiranya Engkau yang menolong sehingga tim gugus tugas ini pun dapat diberikan hikmat, pengertian, pengetahuan. Engkau berikan bagi mereka terlebih kesehatan, agar melalui ini semua kami dapat bersama bergandengan tangan melalui pandemi COVID-19 ini. Terpujilah namamu Tuhan, berikan kekuatan, peneguhan bagi kami menjalani hari ini, karena di dalam namamu saja kami berdoa dan berserah. Amin. Selamat pagi, semangat menjalani aktivitas hari ini. Tuhan Yesus memberkati.